Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lember Samawati. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya, sistem operasi. Langsung saja saya akan nge-share screen. Baik, lanjut saja. Nah, apa itu konkurensi? Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama. Dikatakan sebagai landasan umum perancangan sistem operasi karena dalam menciptakan suatu sistem operasi tersebut umumnya harus bisa menjalankan beberapa proses atau lebih dari satu proses pada saat yang bersamaan. Pada proses yang konkuren atau berada pada saat yang bersamaan, terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Nah, masalah-masalah tersebut antaranya mutual exclusion dan sinkronisasi, dan yang ketiga deadlock dan starvation. Nah, prinsip-prinsip konkuren yang pertama, alokasi waktu pemrosesan untuk proses. Yang kedua, itu pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Dan yang ketiga, komunikasi antara proses. Dan yang terakhir, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Nah, kategori interaksi ada dua, yaitu independen dan saling mempedulikan secara tidak langsung. Nah, yang independen itu proses ini tidak dapat dimaksud untuk bekerja untuk mencapai tujuan tertentu pada multiprogramming. Dengan proses-proses independen dapat berupa batch atau sesi interaktif atau campuran keduanya. Nah, yang tidak langsung itu secara tidak perlu saling mempedulikan identitas proses-proses lain. Objek tertentu seperti buffer masukan atau keluaran, proses-proses itu perlu bekerja sama dalam memakai bersama objek tertentu. Nah, pokok penyelesaian masalah konkurensi ada dua, yaitu yang pertama, mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama, dan yang kedua, dapat mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersamaan. Nah, apa sih deadlock itu? Deadlock yaitu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemproses. Pada umumnya deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya. Tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut, atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati. Padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya proses. Nah, kondisi deadlock merupakan kondisi terparah karena banyak proses dapat terlibat dan semuanya tidak dapat mengakhiri proses secara benar. Nah, ada metode pengendalian deadlock. Yang pertama, menggunakan satu protokol untuk meyakinkan bahwa sistem tidak akan pernah mengalami deadlock. Dan yang kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memperbaikinya. Dan yang terakhir, mengabaikan semua masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sistem. Nah, saya akan selanjutnya saya akan menjelaskan membahas mengenai deadlock pada sistem operasi dengan CPU US simulator. Langsung saja. Nah, sebelumnya deadlock yaitu kondisi di mana ada beberapa proses yang mengakses resource atau sumber daya yang sama saat bersamaan. Dengan demikian tidak ada proses yang berjalan. Nah, langkah pertama kita harus konfigure. Selanjutnya kita di sini saya akan menggunakan 4 program. Nah, program pertama yaitu resource 1 dan 2.
Selanjutnya kita compile, klik compile, lalu save. Klien HP1 saja. Save dan load in memory. Nah, oke. Lanjut ke compiler. Edit, new, rapi saja ya. Nah, program 2 itu resort 2 dan 3. Sama file. Setelah itu save. Tadi P2 itu saja. Oh, namanya karena udah tadi saya percobaan jadi saya ganti namanya. Enak P2. Kita save, kita load in memory. Nah, oke. Lanjut ke compiler lagi. Kita edit source-nya. Kita new. Ya, saja. Nah, program 3 ini resort 3 dan 4. Compile. Kita gedekan. Nah, save. Download in memory. Oke, compiler lagi. Ini lagi. Selfie. Resort 4. Nah, program 4 ini resort 4 dan resort 1. Kita kunci. Kita save. Nah, kita load in memory. Oke. Nah, setelah ini kita kembali ke compiler, lalu kita mengklik apa sih, klik OS simulatornya atau show OS-nya. Nah, di sini kita mengganti round robin. Nah, dan ini diganti menjadi 10 dan ininya pasnya dikeluarkan. Nah, angka selanjutnya itu mengklik P1, P2, P3, D4 itu klik. Nah, klik. Selanjutnya lagi dan lagi. Nah, setelah ini kita start dan kita lihat view result. Apakah akan mengalami deadlock? Nah, di sini mengalami deadlock. Kita rilis saja. Setelah tidak ada mengalami apa, maka kita akan mencobanya dengan di slow, hold, and wait. Nah, kita checklist.
kita programnya, kita klik lagi. Class control, kita start. Kita lihat. Kita tunggu, maka akan mengalami mana-mana ini akan mengalami di blok. Tidak. Nah, setelah selesai, kita mencoba penanganan dari dissolve circular white. Nah, kita master programnya. Nah, di sini pada dissolve circular weight menemukan di blok. Kita rilis. Mana? Nah, selesai. Selanjutnya kita ke use total ordering. Masukkan programnya. Start. Kita tunggu. Nah, di R6 ini ketiga masih merah. Nah, selesai, kita ke recover yang abort proses. Kita masukkan lagi. Kita lepas kontrol. Kita start. Kita lagi.
mengalami di log, maka harus dirilis. Coba dirilis. Maka akan tetap mengalami masih mengalami deh. Nah, setelah itu kita mencoba dari re-add resolve. Terus kontrol, lihat. Nah, setelah selesai, kita akan mencoba di detect ini di download. Nah, kita start. Oh, sudah ya. Nah, terlihat ini. Ini blok. Nah, sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, mungkin hanya itu penyampaian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan tingkah yang tidak mengenakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.